Assalamualaikum Bu Hartini, sugeng enjang Bu. Waalaikumsalam, sugeng enjang Ibu Dewi. Nggih, ini ceritanya badhe merepotkan Bu Hartini sebagai Kepala Sekolah SDN Lampen Kidul 2 terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 31 yang akan saya laksanakan Ibu. Nggih, Mohon izin saya memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu. nggih, Nggih, siap. nggih. Yang pertama Bu Hartini. Iya. Bu Hartini sebagai Kepala Sekolah untuk mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah Bu Hartini, pripun Bu biasanya Bu? Biasanya saya melihat adanya konflik, ya. Di samping konflik itu biasanya adanya pertentangan nilai di antara teman-teman, ya. Mungkin ada teman yang langsung ke saya mencurahkan apa kondisi. Nah, itu. Ya, intinya seperti itu. Intinya dengan konflik tadi nggih Bu. Kalau boleh tahu Ibu, bisakah Bu Hartini ceritakan bagaimana Bu Hartini mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan niki sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama saya akan bicarakan atau konsultasikan dengan guru senior, guru yang saya anggap tua, yang insya Allah etikanya bagus. Ya, setelah itu kita akan bermusyawarah dengan teman-teman semuanya terkait dengan dua kasus, ada dua kepentingan ya yang berbeda. Yang saya kira sama-sama nilai kebajikannya ada. Nah, kita bicarakan di forum guru, kemudian teman-teman mengemukakan pendapatnya, mengemukakan argumentasinya. Nah, di situ kita ambil kesepakatan mana-mana yang kita anggap baik. Karena sama-sama baiknya, maka bukan diambil salah satu, tetapi dua-duanya kita pakai asal itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Begitu. Berarti sama-sama dipakai nanti nggih. Kemudian berarti ini apakah memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bu Hartini ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau misalnya ada langkahnya, bagaimana prosesnya Bu biasanya Bu? Ya. Saya kira setiap sekolah punya langkah-langkahnya. Pertama-tama kita identifikasi dulu, ya. Kita identifikasi dulu nilai-nilai etikanya. Kemudian kita kumpul bareng-bareng sama teman-teman untuk membicarakan masalah itu. Nah, dari situ kita akan kolaborasi dengan teman-teman, mana yang baik, mana yang kurang baik, ya. Kemudian kita ambil keputusan secara bersama-sama. Jadi, asasnya musyawarah mufakat. Jadi tidak pengambil kebijakan saya seorang, atas berdasarkan musyawarah mufakat, kemudian kita putuskan bersama-sama. Berarti hampir mirip dengan siswanya yang harus melaksanakan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Betul. Kemudian Bu Hartini, eh, apa yang efektif menurut Bu Hartini dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika di sekolah Bu? Kemudian kalau misalnya itu efektif, pendekatan apa yang dapat Bu Hartini temukan itu kok berhasil begitu? Pengambilan keputusan dilema etika di sekolah itu akan efektif jika ada komunikasi, ada kolaborasi yang baik antar warga sekolah itu, ditambah orang tua murid, ditambah muridnya sendiri. Itu, ya. Nah, pendekatannya yaitu komunikasi. Komunikasi yang baik yang menyebabkan di pengambilan keputusan di dilema etika itu akan bisa diterima dan membuat sekolah itu menjadi nyaman. Jadi harus saling komunikasi begitu nggih. Nah, Bu Hartini, apa yang menjadi tantangan utama bagi Bu Hartini untuk mengambil keputusan nih ketika dihadapkan pada dilema etika? Kemudian bagaimana Bu cara mengatasi tantangan tersebut? Nah, itu tantangannya orang tua. Terus terang, ya, orang tuanya. Tetapi kita harus bisa mengatasinya. Caranya bagaimana?
kita komunikasikan dengan orang tua, kita kumpulkan orang tua sehingga ketika kita mengambil suatu keputusan menjadi jelas. Jadi kita secara terbuka gitu. Komunikasi lagi berarti kembalinya Bu ya. Ini, apakah Bu Hartini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, Bu? Kalau untuk jadwal tidak, tetapi sesegera mungkin ketika ada kasus kita akan segera selesaikan. Jadi tidak usah menunda-nunda, juga tidak boleh terburu-buru. Intinya seperti itu. Nanti kalau terburu-buru keputusan yang kita ambil jadi nggak baik. Maka tetap kita tindak lanjuti, kita sikapi segera, tetapi kita tetap tidak terburu-buru dengan cara istilahnya mengkomunikasikan sehingga nanti hasil keputusan itu betul-betul bisa diterima. Iya. Kemudian adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang biasanya membantu Bu Hartini untuk proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah, Bu? Ada, terutama guru-guru senior yang selalu saya ajak komunikasi, tak ajak omong-omong, kadang-kadang ya tak panggil, kadang-kadang tak dekati sendiri. Jadi saya lihat situasi di saat itu. Ininya seperti itu. Dan teman-teman yang mungkin walaupun belum senior tapi tak anggap dewasa di dalam pikiran. Iya. Pertanyaan terakhir Bu sebagai closing nih. Dari pengalaman Bu Hartini menghadapi dilema etika, kira-kira apa pembelajaran utama yang telah Bu Hartini dapatkan? Kemudian apa pengaruh pendekatan Bu Hartini dalam pengambilan keputusan di masa depan, Bu? Yang saya ambil dari pengalaman itu adalah pentingnya kita mengambil keputusan. Nah, keputusan itu diambil untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, sehingga warga sekolah itu menjadi kerasan. Itu, ya. Terus pendekatan yang saya ambil adalah satu, kita harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di sekolah maupun masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika kita mengambil keputusan itu harus hati-hati. Jadi jangan gegabah. Sehingga betul-betul keputusan itu dapat dipergunakan dalam jangka yang panjang. Begitu. Jadi tetap harus berdasar nilai kebajikan tadi ya, Bu. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Hartini sudah saya ganggu. Tetap menginspirasi dan tetap menjadi pembimbing kami nggih. Idola niki Pak Wahyu. Kepala sekolah saya Pak Wahyu. Matur suwun Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Siang Ibu, tidak apa-apa, silakan. Perkenalkan Bapak, saya Dewi Ikayanti dari SD Negeri Lampir Kidul 02. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang Bapak, yang berasal dari SD Negeri Lampir Kidul 02. Nah, Bapak mohon maaf, saya mengganggu waktunya nggih Bapak nggih? Monggo, tidak apa-apa. Oke. Terkait ini Bapak saya repotkan untuk membantu tugas saya demonstrasi kontekstual tentang bagaimana itu pemimpin mengambil keputusan dengan sesuai nilai-nilai kebajikan Bapak. Iya Ibu. Monggo, silakan pertanyaannya. Ini kira-kira ada sedikit pertanyaan yang harus Bapak jawab, nggih. Iya. Yang pertama Bapak, nggih. Kira-kira Bapak bisa mengenali situasi itu yang dianggap sebagai dilema etika itu
bagaimana Bapak bisa mengenalinya, situasi yang bisa dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks di sekolah Bapak? Kalau itu ada dua dilema etika dan bujukan moral ya. Kalau dilema etika itu kan kita melawan kebenaran itu. Jadi di sini tidak ada yang salah. Tapi kalau bujukan moral itu kan ada yang salah di situ. Jadi kalau misalnya contoh ya untuk dilematika itu ada murid yang sering tidak masuk karena suatu hal, terus kita amati, kita selesaikan kasusnya, ternyata murid itu ada masalah di keluarganya sehingga dia jarang masuk. Itu masuk dilema etika. Tapi kalau dilema moral itu contohnya misalnya ada guru kelas pada kenaikan kelas mendapat hadiah dari muridnya, itu kan termasuk bujukan moral. Atau dalam SPJ BOS kita mengmarkup kwitansi ya, harganya itu kita naikkan, itu kan termasuk bujukan moral seperti itu Ibu. Oh, jadi seperti itu nggih Bapak nggih. Untuk yang tadi contoh perbedaannya Bapak sebutkan baik untuk siswa atau mungkin untuk guru gitu nggih. Nah, kemudian Bapak, bisakah Pak Susilo ceritakan bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus Bapak, di mana dua kepentingan itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Misalnya ada suatu kasus di mana itu mengandung nilai kebenaran atau kebajikan, yaitu ini kasus dilema etika ya Ibu ya. Itu kita amati dulu kasusnya, kita observasi. Setelah kita observasi, terus kita ajak dialog. Ya, ada dialog, ada musyawarah antara guru atau dengan siswa atau dengan wali murid. Diharapkan dengan adanya dialog itu masalah itu akan terselesaikan dengan baik. Gitu Ibu. Berarti melalui komunikasi nggih. Ya, dari hati ke hati gitu nggih. Banyak tergantung adanya nanti. Nggih, nggih tergantung adanya. Nah, kalau Bapak, apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau misalnya prosedur khusus nggih yang Bapak bisa ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terus bagaimana Pak prosesnya itu biasanya bagaimana? Kalau prosedurnya ya kita ya sudah saya katakan tadi ya, pertama kalau sudah ada kasus seperti itu kita amati dulu Bu. Setelah kita amati terus kita observasi, setelah itu kita komunikasikan, kita dialog dengan yang berkepentingan pada kasus itu. Setelah itu kita ambil keputusan. Ya, jadi ada tahap-tahapannya, dari kita amati dulu, kita komunikasikan, terus kita ambil keputusan. Jadi tahap itu harus dilakukan pelan-pelan gitu ya Pak, detail, biar ada yang nggak terlewat gitu ya. Kira-kira nanti biar ada informasi yang nggak terlewat gitu ya Pak ya. Hmm. Agar kesimpulannya diambil nanti nggak salah gitu ya Pak ya. Nah, Bapak, kira-kira apa yang membuat Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah Pak? Kemudian pendekatan apa yang misalnya Bapak temukan itu sudah berhasil? Kita keefektifannya Bu, biar itu karena kita langsung menuju ke masalahnya, ke orangnya. Jadi ke orangnya kita langsung kita panggil, kita ajak komunikasi. Jadi itu lebih efektif ketimbang kita mengira-ngira, kita tanya-tanya ke orang-orang yang tidak berkepentingan. Ya, jadi kita langsung ke usernya. Berarti kayak diklarifikasi gitu ya Pak? Iya, betul Ibu. Betul Pak. Langsung klarifikasi to the point gitu ya. Nah, apa kira-kira yang menjadi tantangan utama Pak dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dilema etika? Terus Bapak itu gimana cara mengatasi tantangan tersebut Pak? Sebetulnya tantangan utama itu ya dari diri kita sendiri sih Bu ya. Yang pertama itu karena kita tuh sebagai orang Jawa itu kadang ewuh
merasa ndak enak. Ini kok kayak gini mau tak tegur kok gimana ndak enak lah itu loh. Jadi kita harus mengesampingkan rasa itu. Jadi kita harus sesuai dengan tata tertib peraturan yang ada. Tapi memang itu suatu kesalahan yang harus kita tegur. Jadi itu yang paling sulit bagi saya. Jadi udah nggak rasa pangroso ya Pak. Pokoknya harus sesuai aturannya gitu nggih. Nah, Bapak memiliki jadwal atau mungkin tatkala tertentu gitu untuk menyelesaikan kasus dilema Bapak? Kalau jadwal saya khusus memang tidak ada ya. Memang itu kalau kasus itu kan begitu ada itu langsung kita selesaikan. Tergantung itu eh, kedaruratannya. Kalau memang kasus itu darurat harus diselesaikan pada waktu itu juga ya kita langsung selesaikan. Tapi memang kalau memang kasusnya itu agak ringan tuh ya kita amati dulu, kita lihat-lihat, terus kita tanya-tanya. Jadi tidak langsung kita selesaikan. Jadi tergantung kedaruratannya. Ya kalau darurat ya cepet, kalau pengen cepet ya cepet. Berarti prosedur yang Bapak lakukan itu tadi ya dengan kedaruratannya tadi ya Pak. Dan pastinya pakai prosedur yang tadi ya Pak, yang tahap tadi Mesti, ya Pak. ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang biasanya membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah Pak? Biasanya orang yang membantu saya itu biasanya ke guru senior. Jadi ya, guru yang sudah lama di SD ini misalnya, itu sudah lama kan guru senior ya. Jadi itu biasanya saya sering komunikasi kalau seperti ini gimana gitu. Karena dia juga sudah lama di sini, sudah tahu seluk-beluknya. Nah, yang pertama itu, yang kedua nanti bisa kita juga minta bantuan kepada pengawas sekolah. Kalau memang secara intern kita tidak bisa menyelesaikan ya pada pengawas sekolah lah kita minta bantuan. Yang terakhir Bapak. Iya, yang terakhir Bapak nih. Dalam pengalaman Bapak menghadapi dilema etika, pembelajaran utama apa yang bisa Bapak dapatkan Pak? Pembelajaran yang utama ya, yang pertama itu kita tidak boleh tergesa-gesa ya Bu, dalam mengambil keputusan ya. Kita harus memikirkan masa-masa seperti itu karena ini nanti menyangkut misalnya ada kasus siswa itu kalau kita tergesa-gesa ya kasihan siswanya. Iya, kita harus hati-hati sekali dalam mengambil keputusan itu ya pertama. Yang kedua, dalam mengambil keputusan kita ya juga perlu mengkomunikasikan dialog atau musyawarah ke orang-orang yang berkepentingan, misalnya siswa itu bermasalah, nanti supaya kita bisa memanggil gurunya atau orang tuanya itu kita ajak dialog biar keputusan yang kita ambil itu tepat gitu. Jadi harus ada dialog yang intens itu ya Pak. Pengalaman apa nih kira-kira nih yang pernah mempengaruhi pendekatan yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan Pak di masa depan? Mungkin bisa sharing dengan saya Pak. Pengalaman, misalnya ajakan suatu kasus gitu. Kemarin ada barusan kasus di sini. Itu anaknya ya melakukan semacam apa ya, pelecehan. Nah, pelecehan seksual nih. Jadi padahal ya sebetulnya anak itu enggak tahu, cuma ya enggak paham, cuma dia ikut-ikutan aja. Terus itu sudah terjadi. Terus anaknya dipanggil, kita minta keterangan. Setelah keterangan komplit, baru orang tua kita panggil. Terus kita komunikasikan antara anak, orang tua, terus sama gurunya bersangkutan. Setelah itu, terus kita semua menyadari bahwa anak ini sebetulnya ya tidak salah, cuma dia tuh ikut-ikutan gitu. Ya, akhirnya ya saling menyadari dan bisa saling memaafkan. Dan tak luput berarti guru harus selalu mendampingi dan membimbing ya Pak ya. Iya. Kemarin tuh ya yang orang tuanya sampai nangis karena ya mengapa anaknya sampai segitu. Padahal anak sendiri itu ya juga kalau saya amati dia tidak
paham juga sih, cuma dia ikut-ikutan teman-temannya. Nah, seperti itulah Mbak. Baik Pak Susilo, itu pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih atas waktu dan bantuannya Bapak Susilo sudah membantu saya, nggih. Mohon maaf Pak kalau misalnya ada kata-kata yang salah dari saya, nggih Pak, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.